Halo, saya Kartakusuma, mahasiswa Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka Bandung dengan NIM 0551625567. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan penyelesaian tugas 3 dari mata kuliah Basis Data. Baik, tanpa berlama-lama, berikut adalah penyelesaiannya. Pada tugas 3 ini, saya memperoleh tugas yakni melakukan praktikum transaksi dan juga praktikum basis data terdistribusi. Di sini saya telah menyelesaikan praktik-praktiknya dan saya akan menjelaskan mengenai apa yang sudah saya kerjakan. Nah, untuk tugas praktik 3 ini, basis data yang menjadi acuan yakni merupakan basis data yang diambil dari IRD ini atau IRD pada tugas sebelumnya dengan nama basis datanya adalah rumah sakit. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai praktikum transaksinya. Untuk topik yang pertama yakni mengenai commit atau perintah commit. Perintah ini digunakan untuk menandakan bahwa perubahan data hasil dari transaksi itu akan disimpan. Nah, kalau tidak di-commit, jadi kalau ketika suatu transaksi tidak dilakukan commit, maka perubahannya tidak disimpan. Seperti halnya pada contoh yang pertama ini, atau pada perintah pertama ini, di mana transaksi itu dimulai dari begin, kemudian start transaction, terus kemudian perintah atau query yang dijalankan apa, dan kemudian diakhiri dengan end. Nah, di sini perintahnya adalah insert into pasien, perintah untuk menyimpan data pasien, kemudian ada perintah select atau select everything from pasien, kemudian end. Nah, di sini tidak ada perintah commit. Jadi, ketika menjalankan perintah ini, kemudian datanya itu hanya akan ditampilkan dan tidak disimpan pada tabel pasiennya. Seperti halnya yang sudah saya buat, saya menggunakan basis data rumah sakit. Nah, di sini untuk membuat transaksi sendiri atau transactions di PHP My Admin ini dijalankan melalui atau dibuat melalui menu routines. Nah, seperti ini. Oke, misalnya di sini karena belum ada, saya akan buat misal create new routine. Nama rutinnya adalah transaksi satu. Kemudian tipenya adalah prosedur. Kemudian saya tidak perlukan parameter. Nah, untuk perintahnya di sini saya sudah siapkan. Jadi perintah pertama untuk yang tanpa commit, saya bikin setelah transaksian misal nama pasiennya pasien November 24 satu seperti ini. Oke, ketika dijalankan maka akan membuatkan sebuah rutin. Nah, rutin atau prosedurnya namanya adalah transaksi satu. Kemudian ini dapat dipanggil melalui query SQL. Oke, ke sini tinggal call transaksi satu seperti ini. Jadi call kemudian nama rutin. Kemudian klik go. Maka rutin tersebut akan dipanggil. Di sini ada pasien November 241. Kemudian saya akan cek apakah datanya disimpan di tabel pasien. Nah, di sini datanya tidak disimpan karena pada rutinnya atau pada prosedur atau transaksi yang saya buat tadi itu tidak ada commit. Jadi perubahan datanya tidak disimpan. Lain halnya kalau di commit maka akan disimpan. Misal buat prosedur baru atau rutin baru namanya transaksi 2. Kemudian untuk query-nya saya juga sudah siapkan. Saya paste aja di sini. Saya, saya namanya saya samakan pasien November 241.
kemudian klik go, maka akan membuat transaksi 2 di sini. Kemudian saya panggil dari query-nya call transaksi 2. Nah, di sini sudah ada muncul ada pasien November 241. Lalu akan saya cek juga datanya. Nah, di sini disimpan. Kenapa ini disimpan? Karena di sini ada perintah commit setelah insert-nya. Insert pasien, values. Nah, di sini ada commit. Transaksi yang selanjutnya setelah commit yakni mengenai rollback. Nah, rollback ini digunakan untuk membatalkan perintah yang telah dijalankan, yang belum di-commit gitu ya. Jadi, baris perintah yang dapat digugurkan oleh rollback adalah yang belum dilakukan commit. Jadi, ketika ada sebuah transaksi dan transaksi tersebut belum dilakukan commit dan kemudian di rollback, maka perubahannya tidak akan disimpan. Lain halnya, kalau eh, perubahan tersebut di rollback terus ada transaksi lain kemudian di commit, maka setelah rollback itu yang di commit maka itu akan disimpan. Oke, misalnya untuk yang rollback ini saya akan buatkan transaksi atau rutin baru namanya transaksi 3. Saya nggak perlu parameter. Query seperti ini. Bikin transaction. Ini akan mengupdate pasien November. Oke, kita pakai data yang terakhir. Pasien November 241 satu edit. Terus saya tambahin namanya edit dengan ID pasiennya 14. ID pasien 14. Nah, perintah update ini kemudian akan di rollback, setelah itu di commit. Jadi, seharusnya nanti prosedur atau rutin ini itu tidak akan mengubah data dari pasien dengan ID 14 ini. Saya simpan. Oke, kemudian saya panggil transaksi 3. Panggil. Nah, ini tidak ada perubahan. Lain halnya, kalau perubahannya itu atau transaksi itu di rollback, kemudian ada perintah lain dan di commit, maka perintah yang setelah commitnya itu atau perintah yang di commitnya itu datanya akan disimpan. Oke, di sini saya sudah buatkan query-nya. Seperti ini. Kemudian saya beri nama transaksi berapa nih ya? Coba, 234 berarti. Transaksi 4. Saya tidak perlu parameter. Nah, seperti ini. Nah, pada query transaksi ini, yang pertama adalah insert pasien, misal 242, pasien November 242, tapi kemudian di rollback. Jadi seharusnya insert ini tidak dijalankan, tapi setelah rollback itu ternyata ada perintah lagi atau ada query lagi untuk mengupdate pasien November 241 edit, namanya diubah jadi 241 edit dengan ID pasien, pasien November 241 tadi, berarti 14. Seperti ini. Nah, seharusnya jadi yang dijalankan atau yang disimpan perubahannya adalah update-nya saja. Oke, saya buat rutinnya transaksi 4. Kemudian saya panggil melalui query call transaksi 4. Seperti ini saya jalankan. Nah, ini dia. Yang insert-nya tidak jalankan, tapi update-nya jalankan dan perubahannya disimpan di tabel pasien. Seperti ini. Selanjutnya, yakni mengenai checkpoint. Nah, checkpoint ini merupakan perintah untuk menandai titik proses terakhir yang disimpan. Nah, titik ini dapat dikombinasikan dengan rollback untuk membatalkan perintah ke checkpoint tertentu. Jadi misal seperti pada query ini,
Di sini ada tiga buah insert. Insert pertama kemudian di save, dibuatkan checkpoint ke poin satu. Kemudian ada insert kedua. Nah, tapi setelah insert kedua ini ada rollback yang diarahkan ke checkpoint satu. Jadi insert kedua dibatalkan. Kemudian perintah terakhirnya dianggap sampai ke poin satu. Kemudian dilanjutkan lagi dengan insert yang ketiga dan kemudian di commit. Jadi nanti data yang disimpan yakni adalah data dari insert satu atau insert pertama dan insert ketiga seperti itu. Jadi saya sudah buatkan query-nya. Saya beri nama transaksi 5. Nah, query seperti ini. Kemudian untuk nama pasiennya misal 243, ini 244, ini 245. Hanya sebagai testing saja. Jadi nanti di sini insert yang pertama untuk pasien November 243 disimpan ke checkpoint point 1. Kemudian ada insert pasien yang kedua yang 244. Ini akan di rollback. Setelah di insert kemudian di rollback. Jadi nanti perubahannya tetap hanya untuk pasien November 243 dan kemudian ada insert lagi untuk pasien November 245 dan datanya di commit. Oke. Rutin atau prosedurnya sudah berhasil dibuat, saya panggil lagi melalui SQL ini atau query SQL call transaksi 5 dan klik go. Nah, maka yang 243 dan 245 ini datanya disimpan. Nah, bisa dilihat dari sini ada ID 16 kok ke 18 loncat. Nah, ID yang 17 itu adalah ID insert untuk pasien November 244, tapi karena di rollback maka datanya tidak disimpan atau perubahannya dihapus gitu atau digagalkan. Sehingga kalau di data pasien ini yang disimpan juga adalah pasien November 243 dan pasien November 245. Selanjutnya yakni adalah mengenai trigger. Nah, trigger ini merupakan sebuah perintah atau event yang memicu eh, perubahan data pada basis data. Jadi kalau misal ada sebuah data atau sebuah tabel dalam basis data itu ada perubahan data, misal insert, update, atau delete, maka trigger ini dapat dijalankan. Nah, trigger ini itu ada dua kategori, yakni kategori before and after. Jadi bisa uh, before insert atau after insert, before update, after update, before delete, atau after delete. Nah, untuk pada kasus ini, saya misalkan nanti saya ingin membuat sebuah trigger untuk mengurangi stok obat. Jadi sebelumnya di tabel rumah sakit ini, saya telah menambahkan dua buah, maksudnya saya di basis data rumah sakit ini, saya telah menambahkan dua buah tabel, bukan lagi, ada tabel obat dan juga transaksi obat. Nah, tabel obat ini itu berisi data-data obat, kemudian transaksi obat ini berisi relasi antara uh, ID pasien, ID obat, dan kemudian jumlah yang ditransaksikan beserta harganya berapa, seperti itu. Nah, untuk membuat trigger ini dapat dilakukan melalui query atau dapat juga melalui GUI yang ada di PHP Misalnya di sini eh, saya buatkan nanti melalui GUI dengan menambahkan eventnya adalah after insert atau trigger adalah after insert, kemudian perintahnya adalah update stok obatnya untuk ID obat atau obat yang ditransaksikan. Nah, untuk query update-nya di sini saya sudah menyiapkan. Dan berarti cara membuat
trigger, yakni melalui menu trigger di sini. More triggers. Oke. Nah, misalnya seperti di sini saya sudah membuatnya. Trigger yang sebelumnya sudah saya buat, misal saya ulangi saja. Ini saya hapus dulu. Saya buat trigger baru. Nah, misal namanya adalah trigger. Anggap ini untuk trigger jual. Seperti ini. Kemudian akan lakukan setelah after insert pada tabel. Tabel apa nih mau kita tambahin trigger? Ya, ini tabel transaksi obat. Kemudian yang dilakukan adalah update si stok obatnya. Seperti ini. Go. Triggernya sudah jadi. Maka selanjutnya saya akan coba demonstrasikan di sini. Jadi misal nanti saya mau transaksikan obat amoxicillin ini sebanyak 10 udah 15.000, berarti nanti total atau jumlahnya adalah 150.000. Oke, jadi saya insert baru, insert transaksi obat. ID transaksinya karena auto increment saya kosongkan. Misal untuk pasien 241 edit, ID obatnya dengan kode A002, jumlahnya 10, harga 15.000 kali 10 berarti 150.000. Seperti ini. Nah, di sini sudah ada. Berarti seharusnya data obatnya juga berkurang ya. Seperti ini. Tadi dari 50 sekarang menjadi 40. Nah, jadi kalau trigger itu bisa dimanfaatkan untuk melakukan perubahan pada data di tabel lain atau tabel tersebut sendiri juga mungkin bisa digunakan berdasarkan dari adanya transaksi atau perubahan atau event tertentu yang dilakukan pada suatu tabel. Selanjutnya yakni mengenai praktikum basis data terdistribusi dengan topik replikasi. Nah, di sini akan ada dua buah komputer atau mesin. Yang pertama ini komputer satu dari Windows 11 yang saya gunakan sebagai replication master. Yang pertama yakni langkahnya adalah membuat konfigurasi replication master di menu replication, kemudian menambahkan konfigurasi untuk replication master tersebut di file my.ini atau konfigurasi dari MySQL-nya. Konfigurasinya yakni adalah yang ini, server ID-nya, server ID unik, kemudian ada login, MySQL bin, kemudian bin logdo db atau db yang akan direplikasi di sini adalah rumah sakit. Nah, kemudian saya setelah ditambahkan, maka baru ditekan tombol Go atau menekan tombol Go untuk membuat replikasinya dan nanti akan ada status dari replikasinya atau replikasi masternya. Di sini saya sudah menjalankan replikasinya, jadi saya akan tampilkan saja. Saya show primary statusnya. Nah, seperti ini. Setelah dibuat nanti di primary aplikasinya akan muncul informasi mengenai file binary-nya, kemudian posisi dari lognya, kemudian DB yang direplikasi dalam kasus ini adalah rumah sakit. Nah, ini adalah tampilan dari replikasi atau hasil konfigurasi pada database masternya atau replication masternya. Nah, untuk file my ininya sendiri, itu diatur melalui panel kontrol panel SAM ini. Kemudian config klik my dot ini. Nah, nanti muncul seperti ini. Kemudian yang akan saya konfigurasi adalah pada replication masternya. Nah, di sini. Ini yang saya tambahkan.
Jadi ketika membuat replikasinya, sebelum melakukan atau menyimpan aplikasi dengan menekan tombol Go, maka tambahkan konfigurasi ini dulu, kemudian restart kontrol panelnya, baru jalankan perintah atau tombol Go-nya untuk menyimpan perintah aplikasi tersebut. Seperti itu. Setelah itu, database rumah sakit ini yang nanti akan direplikasikan perlu diekspor. Jadi misal saya balik lagi ke replikasi aja. Di sini, kalau perlu replikasi di sini saja. Di database rumah sakit, maka diklik ekspor. Nah, nah ini tinggal kalau misal ada template-nya apa, kalau nggak ada nanti hanya tinggal klik ekspor. Nah, kemudian nanti akan dihasilkan file rumah sakit.sql karena ini adalah ekspor yang kedua, maka ada tanda satu di sini. Nah, file SQL ini nanti akan digunakan untuk impor di komputer yang kedua atau komputer dari application slave-nya. Oke, untuk replication slave-nya di sini saya menggunakan VirtualBox dengan eh, sistem operasi Ubuntu. Nah, sehingga dari replication slave tersebut nanti butuh sebuah akun untuk mengakses dari database masternya. Oleh karenanya perlu dibuatkan akun untuk komputer 2 atau replication slave tersebut. Misalnya di sini saya buatkan namanya user RPL. Selain itu kita juga harus mengetahui IP lokal yang menghubungkan antara host atau komputer satu dari Windows ini dengan komputer 2 atau Ubuntu di VirtualBox tersebut. Nah, di sini untuk IP dari VirtualBox-nya eh, untuk yang saya kerjakan adalah 192.168.56.101. Seperti itu. Kemudian untuk privilege-nya diatur sebagai replication client dan juga replication slave. Oke, di sini untuk usernya bisa dilihat di menu user accounts. Kembali ke server, user account. Nah, usernya adalah ini. User RPL, kemudian hostname-nya adalah ini. Saya tambahkan password, kemudian global privilege adalah sebagai replication slave dan juga replication client. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah mengonfigurasi di komputer 2 atau komputer replication slave-nya. Dalam hal ini adalah Ubuntu Virtual Machine melalui VirtualBox. Jadi pertama, kita harus memastikan bahwa Ubuntu-nya sudah menginstal XMPP atau mungkin di Linux itu disebutnya LMPP. Kemudian mengimport database rumah sakitnya, seperti ini. Nah, setelah itu kemudian melakukan konfigurasi untuk replication slave-nya dengan menggunakan user yang sudah dibuat tadi. Nah, kemudian ada juga tambahan konfigurasi di replication slave, kemudian allow arbitrary server, dan kemudian reset Apache dan memeriksa status slave-nya, dan melakukan konfigurasi untuk replication slave-nya dengan info dari replication master. Atau di sini replication master. Nah, jadi data ini nanti akan dipakai di replication slave. Nah, kemudian setelah itu, perlu juga untuk mengatur replication master di replication slave-nya. Jadi, biar replication slave tahu, oh masternya tahu nanti acuannya adalah database master yang ini gitu. Seperti itu. Kemudian menjalankan
menjalankannya melalui start slave dan statusnya nanti akan muncul. Nah, oke kan saya tunjukkan. Nah, ini adalah Ubuntu pada VirtualBox yang saya sudah install. Saya akan jalankan dulu untuk LMP-nya. Sudo su lmp. Nah, ini adalah control panel LMPP-nya. Saya nyalakan untuk server Apache dan juga MySQL-nya. Dan PHP MyAdmin-nya saya buka melalui browser Firefox. Oke. Nah, sedangkan untuk konfigurasinya, misal saya tunjukkan juga. Misalnya di my.cnf. Di folder untuk konfigurasinya ada di file atau di folder opt lmpp etc, kemudian nah dia, my.cnf ini. Misalnya saya buka pakai nano aja. Di sini slave. Nah, di sini untuk replication slave-nya, jadi diatur server ID-nya, kemudian replicate do db. Nah, jadi MySQL di Ubuntu ini diatur untuk mereplikasi database rumah sakit ini. Kemudian selain itu, untuk konfigurasi kalau arbitrary server ini diperlukan juga agar eh, si replication slave-nya atau MySQL replication slave bisa berkomunikasi dengan database masternya, yakni di file config.default.php. Di folder opt lmpp php libraries. Saya hapus dulu di php myadmin libraries config.default.php, berarti nano php. Kemudian tadi ini adalah allow arbitrary server. Nah, ini. Jadi di allow arbitrary server ini atau config allow arbitrary server ini perlu diset menjadi true. Sebelumnya itu adalah false. Seperti itu. So, saya save aja. Kemudian saya akan coba buka ke phpMyAdmin-nya. Localhost phpMyAdmin. Oh, apa ini?
KP, BNI. Kemudian ke replication, replication that not running. Oke, ini ada something, tapi untuk konfigurasinya kurang lebih seperti itu. So, di mana diatur ke master hostnya adalah 856.1 dan usernya adalah user RPL, portnya 3306, kemudian MySQL lebihnya terpadu adalah 027. Apakah sama? Ya, sama dengan yang di sini. Oh, ini error karena ada. Oh, jadi sebelumnya karena tadi saya melakukan perubahan karena transaksi dan kemudian eh, replication slave-nya tidak aktif, jadi ada ketidaksinkronan. Jadi slave-nya itu ada masalah. Baik, di sini untuk replication slave-nya sudah saya perbaiki sehingga bisa terkoneksi kembali. Kemudian saya akan melakukan atau mencoba testing untuk menginputkan data obat, misalnya di sini, atau pasien, mungkin biar lebih konsisten dengan sebelumnya. Saya input pasien saja. Oke, misal nama pasiennya adalah pasien tes, pasien, oh ini dia, tester replikasi. Wah, pasiennya adalah Jalan Baru, Kota Lama, atau misal Jalan Lama, Kota Lama, jenis kelamin laki-laki. Oke, di sini sudah berhasil query-nya. Ada tester aplikasi, kemudian saya akan coba cek di sini di pasiennya, apakah sudah tertambah juga. Ya, tester aplikasi berarti eh, replikasinya sudah berjalan dengan baik. Ya, jadi fungsi dari replikasi ini atau atau cara kerja dari sistem basis data terdistribusi dengan replikasi yakni adalah ketika di komputer masternya atau master database-nya atau dari replication masternya itu ada perubahan data dan kemudian replication slave-nya itu dalam keadaan yang terkoneksi, maka perubahan tersebut juga akan tersimpan di replication slave-nya. Nah, jika tidak, seperti yang terjadi tadi, yakni tidak terjadi kesinkronan atau adanya asinkron yang mana dapat merusak data. Oleh karenanya, dalam implementasi replikasi database ini perlu diperhatikan juga bahwasanya koneksinya harus dijaga dengan baik. Jika tidak, maka perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, misalnya melalui ekspor ulang atau ekspor ulang database dari masternya, kemudian diimport kembali di replication slave-nya. Seperti yang sudah saya lakukan untuk fixing masalah tadi. Demikian penjelasan saya mengenai tugas 3 dari mata kuliah basis data.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.